Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali dihimpun di dalam amal saleh. Mudah-mudahan amal saleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang kita ukir di tengah wabah ini mengundang keberkahan yang besar dari Allah. Semoga wabah ini segera diangkat dari tengah-tengah kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah al-inqiyadu li hukmillahi azza wa jalla. Tunduk, patuh dan taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tema yang penting sekali untuk selalu kita renungkan, karena konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah adalah al-inqiyad, taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran keimanan yang dibuktikan oleh para sahabat Nabi, generasi terbaik, adalah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau membaca sejarah betapa kehidupan para sahabat itu diwarnai dengan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh misalnya, betapa ketaatan mereka hari itu menembus batas. Ketaatan mereka hari itu mengalahkan selera-selera mereka. Jadi selera mereka hari itu tunduk kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masyarakat Arab hari itu sudah terbiasa dengan khamr. Ya, khamr hari itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya, sudah menjadi tren, sudah menjadi gaya hidup. Bahkan hari itu khamr sudah menjadi sumber ekonomi yang cukup menjanjikan. Maka karena khamr sudah begitu melekat di dalam kehidupan mereka, maka ayat yang turun terkait khamr itu tidak serta-merta langsung mengharamkan, tapi ayat yang turun pun bertahap. Dimulai dengan surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Maka katakan, pada keduanya terdapat bahaya, tapi juga terdapat manfaat. Bahayanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Jadi belum jelas hukumnya apakah halal ataupun haram. Maka hari itu Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang masalah khamr dengan penjelasan yang setegas-tegasnya.
apakah halal ataukah haram? Maka karena belum diharamkan, ya, ada sebagian sahabat yang masih minum khamr. Bahkan ketika mereka mau sholat itu minum khamr terlebih dahulu, karena memang belum diharamkan. Maka kemudian turun ayat di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya, masih belum jelas halalkah ataukah haram. Maka kemudian Umar kembali berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskan kepada kami terkait khamar dengan penjelasan yang setegas-tegasnya. Kemudian turunlah ayat 90 dan 91 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini semuanya adalah perilaku setan, maka jauhi agar kalian beruntung. Sesungguhnya setan hendak menimpakan benih-benih perpecahan, permusuhan di tengah-tengah kalian melalui khamr dan judi, dan hendak menghalangi kalian dari jalan Allah, juga menghalangi kalian dari salat. Maka adakah kalian termasuk orang-orang yang berhenti? Begitu turun ayat ini, para sahabat langsung merespon dengan ketaatan. Mereka mengatakan, intahaina ya Rabb, intahaina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Padahal khamr hari itu sudah menjadi tradisi, budaya, tren, gaya hidup, bahkan sumber ekonomi yang sangat menjanjikan. Tiba-tiba dilarang. Kira-kira ringan apa berat, Pak? Ya, berat luar biasa. Tapi karena ini adalah perintah Allah, maka mereka meresponnya dengan ketaatan. Bahkan disebutkan mereka kemudian menumpahkan persediaan khamr mereka yang menyimpan di ember, dituangkan embernya, ya, yang menyimpan di kendi, dipecahkan kendinya, sehingga saking cepatnya mereka merespon perintah Allah, hari itu sampai daratan digenangi oleh khamr, ya. Tidak berat sedikit pun mereka ketika merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda baiknya keimanan yang dipraktekkan betul-betul oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Juga ini dipraktekkan oleh para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita. Hari itu mereka sebenarnya telah mengenal fashion, gaya berpakaian. Begitu gaya berpakaian atau fashion yang mereka sudah kenal sebelumnya, mereka sudah gandrungi sebelumnya, tiba-tiba diatur oleh Allah Subhanahu wa taala cara berpakaian yang syar'i. Ya, ditandai dengan turunnya ayat 59 surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan wanita-wanita yang beriman untuk menutupkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya. Maka begitu turun ayat ini, bagaimana reaksi para sahabiyat yang saat itu ada yang belum berhijab, ya, karena memang belum diwajibkan. Begitu turun ayat ini, mereka sadar bahwa hijab itu hukumnya adalah wajib. Maka mereka langsung meresponnya dengan ketaatan.
ada yang mengambil kain ya taplak mejanya, ada yang mengambil kain kordennya, ada yang mengambil sajadahnya. Secepat kilat mereka merespon perintah Allah tadi dengan ketaatan. Nggak ada yang mendahulukan seleranya dibanding syariat Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satupun yang bilang hari itu konde lebih indah daripada jilbab. Ya. Jadi ketaatan ini adalah gambaran baiknya keimanan di dalam sanubari kita. Bahkan hari itu ketaatan mereka tidak cuma terkait masalah zahir, ya, minuman, pakaian. Ketaatan mereka hari itu bahkan mencakup perkara-perkara batin. Soal perasaan, apakah perasaan marah, perasaan cinta, seluruhnya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal perasaan itu nggak bisa diintervensi. Tapi hari itu perasaan mereka baik marah maupun cinta tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, Pak. Yang marah terlebih dahulu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik. Ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, berita bohong terkait dengan putrinya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dituduh berzina oleh orang munafik di bawah gembongnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian berita ini diviralkan sedemikian rupa sehingga banyak orang termakan isu, termasuk sebagian kaum muslimin termakan isu bahkan ikut menyebarkannya. Di antara yang terlibat adalah masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Mistah bin Usasah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar yang miskin. Kebutuhan sehari-harinya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, betapa sakit hati Abu Bakar As-Siddiq, marah beliau karena yang terlibat adalah orang yang begitu dekat dengan beliau dan sering beliau bantu. Ya, maka wajar kemudian keluar sisi manusiawinya, meskipun beliau sahabat terbaik. Ya, beliau mengatakan, wahai Mistah, setelah ini aku akan menghentikan semua bantuan yang aku berikan kepadamu selama ini. Maka kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lembut, ya, ditandai turunnya ayat 22 surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak pantas bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, untuk menghentikan bantuan kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. 3 kriteria ini maksudnya satu orang, yaitu Mistah bin Usasah. Mistah kerabat Abu Bakar, Mistah orang miskin, Mistah orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Bahkan Mistah ini alumni perang Badar. Ya. Maka begitu turun ayat ini, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengikhlaskan sakit hatinya tadi. Ya, beliau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau meralat ucapannya, wahai Mistah, aku maafkan kamu dan setelah ini aku akan memberikan bantuan kepadamu. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ya. Jadi meskipun beliau marah, tetap tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk perasaan yang kedua, perasaan cinta. Zainab binti Jahash, seorang wanita, ya, berparas cantik jelita, bernasab mulia, dijodohkan oleh Nabi dengan Zaid bin Harithah. Zaid ini dulunya budak, ya, dimerdekakan oleh Nabi lalu
angkat menjadi anak angkatnya Nabi, maka Zainab ya wajar keluar sisi manusiawinya ya. Beliau dalam sebuah riwayat mengatakan, ma kuntu binakihatihi ya Rasulullah, aku tidak mau menikah dengannya ya, manusiawi Pak. Dalam riwayat lain mengatakan, ya Rasulullah ana khairun minhu hasaba, ya Rasul aku ini lebih baik nasabnya dibanding dia ya, kan manusiawi. Maka setelah itu turun ayat 36 surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki maupun mukmin wanita, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan perkara atasnya, lalu dia memilih pilihan-pilihan lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Begitu turun ayat ini, seketika Zainab ya meralat perasaannya. Beliau mengatakan, inni ati'ullaha wa rasulah, aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau pun bersedia dinikahkan dengan Zaid ya. Ternyata pernikahannya tidak harmonis. Di kemudian hari Zaid menceraikan Zainab. Begitu habis masa iddahnya, Allah perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab ya. Kenapa enggak dari awal Allah menikahkan Nabi dengan Zainab? Kenapa nunggu dicerai oleh Zaid? Ada sebuah hikmah yang sangat besar. Allah hendak membatalkan tradisi orang Arab hari itu yang sudah mengakar kuat ya, yaitu memperlakukan anak angkat seperti anak kandung ya. Anak angkat itu diperlakukan persis seperti anak kandung, tidak ada bedanya. Dia memperoleh hak waris ya. Kemudian dalam masalah hijab tidak ada jarak sama sekali ya. Termasuk mantan istri anak angkat itu tidak boleh dinikahi oleh ayah angkat. Ini sebuah tradisi yang sudah melekat kuat hari itu. Maka Allah hendak membatalkannya dengan cara menikahkan Nabi dengan Zainab, mantan istri anak angkat ya, untuk membatalkan kebiasaan yang salah tapi sudah ya mengakar kuat di tengah masyarakat hari itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah gambaran baiknya keimanan di dalam sanubari kita. Maka kita hari ini kalau ingin mengukur bagaimana kualitas iman kita, maka di antara cerminannya adalah mudahkah kita taat kepada Allah atau masih berat. Kalau kita mudah taat kepada Allah, maka berarti iman kita baik ya. Tapi kalau kita berat ya, bahkan sulit taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada ya penyakit di dalam keimanan kita yang harus segera kita perbaiki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya, ketika menulis bab ini, maka beliau mengawali dengan ayat 65 surat An-Nisa ya, yang saya kutip di muqaddimah tadi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka ya memutuskan kepadamu
perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat sedikit pun di hati mereka untuk mengamalkan apa yang engkau putuskan kepada mereka, dan mereka menerima dengan sepasrah-pasrahnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa gambaran keimanan yang benar adalah betul-betul tunduk kepada setiap hukum yang Allah dan Rasulnya telah putuskan. Ayat ini turun berkenaan dengan dua sahabat Nabi, yang satu dari kalangan Muhajirin, yang satu dari kalangan Ansar. Dua-duanya sahabat mulia. Dari kalangan Muhajirin yaitu Zubair bin Awam, ya, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin dengan surga. Kemudian dari kalangan Ansar disebutkan yaitu Hatib ibnu Balta'ah, ya. Keduanya berselisih, baik Zubair maupun Hatib, tentang masalah pengairan kebun kurma yang berada di wilayah Harrah, ya, di kota Madinah Al-Munawwarah. Keduanya berselisih. Ini kebun, ini pengairannya, ya. Zaid, ya, siapa tadi? Zubair bin Awam hendak mengalirkan air itu ke kebun kurma miliknya, tapi kemudian, ya, ditentang oleh Hatib ibnu Balta'ah. Keduanya berselisih, maka mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memutuskan, wahai Zubair, alirkan air ke kebunmu, lalu alirkan ke kebun saudaramu. Ya, sebenarnya ini keputusan yang sangat adil. Disuruh mengalirkan ke kebunnya Zubair, lalu ke kebun saudaranya Hatib ibnu Balta'ah. Keputusan yang sangat adil. Tapi hari itu Hatib marah, ya. Hatib mengatakan, ya Rasulullah, engkau putuskan demikian karena Zubair ini masih anak bibikmu. Anak bibik berarti apa, Pak? Sepupu. Jadi seolah-olah Hatib mengatakan, engkau tidak adil ya Rasulullah, engkau putuskan begini karena dia masih sepupumu, ya. Maka kemudian disebutkan Rasulullah memerah wajahnya, marah beliau, ya. Bukankah Rasul itu pemaaf, Ustaz? Ya, Rasulullah pemaaf ketika yang dihina terkait kepribadiannya. Tapi kalau sudah yang dihina agama Allah, ya, terkait kerasulannya, maka Rasulullah marah, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Zubair, alirkan air ke kebunmu, kemudian tutup, ya, biarkan dia mengalir ke tembok, ya, kemudian mengalir sebagaimana biasa. Artinya apa? Rasulullah memelihara haknya Zubair untuk mendapatkan air. Setelah itu terserah, biar air itu mengalir sebagaimana biasa, ya. Apa sebabnya? Karena Hatib tidak menerima keputusan Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menegaskan betapa bukti iman kepada Allah itu adalah taat, ya. Kalau kita taat, maka iman kita baik. Tapi kalau kita tidak taat, maka ada penyakit di dalam keimanan kita yang harus segera kita perbaiki. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kebiasaan Al-Imam An-Nawawi, ya, setelah mengutip sebuah ayat, mengawali bab dengan ayat, maka beliau kemudian menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan tema tadi. Ada dua hadis yang beliau, ya, sampaikan di dalam bab ini. Dua-duanya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, pertama, hadis ini juga disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu al-muhafazatu 'ala sunnati wa adabiha.
ya, pentingnya menjaga sunnah-sunnah Nabi serta adab-adabnya. Hadis itu berbunyi, da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fama nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, muttafaqun alaih. Apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian maka jagalah. Ya, sesungguhnya umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah itu sebabnya adalah terlalu banyak bertanya dan gemar menyelisihi nabinya. Maksud banyak bertanya di sini bukan dalam rangka ingin mengamalkan. Kalau ingin mengamalkan itu baik, ya, bahkan diperintahkan, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak faham, ya. Tapi banyak bertanya di sini itu dalam rangka ngeyel, ya, dalam rangka menyelisihi nabinya. Maka kata Nabi kemudian, kunci di dalam beragama ini, kalau ada larangan jauhi, kalau ada perintah kerjakan semampu kita. Enggak perlu banyak bertanya, ya. Tidak semua pertanyaan terkait syariat ini itu ada jawabannya. Jawabannya yang pasti tidak lain tidak bukan karena taat kepada Allah. Contoh, Pak, syariat yang sering kita lakukan, berwudu. Wudu itu, ya, fardunya ada 6. Niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, terakhir tertib, ya, urut. 6 perkara ini itu nggak bisa dipertanyakan. Ustadz, yang buang angin kan bagian bawah, kok yang dibasuh wajah? Kan nggak nyambung, Pak. Apa jawabnya? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kenapa tangan dibasuhnya harus sampai siku? Gimana kalau setengah saja? Ya, kaki juga begitu. Kenapa harus sampai mata kaki? Ya. Terakhir, kenapa harus tertib? Bagaimana kalau dibalik, kaki dulu terakhir wajah? Maka jawabnya satu, yaitu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syariat lainnya, sholat misalnya. Kenapa maghrib tadi 3 rakaat? Ya. Isya nanti 4 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, ya, zuhur 4 rakaat. Kenapa harus begitu? Jawabnya tidak lain tidak bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak perlu banyak bertanya, ya. Yang menyebabkan umat terdahulu dibinasakan oleh Allah suka mempertanyakan syariat, ya, dan senang menyelisihi Nabi yang Allah utus ke tengah-tengah mereka. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang panjang sekali, juga dari Abu Hurairah, ya. Hadis yang menggambarkan bagaimana keimanan para sahabat hari itu kualitasnya sungguh luar biasa. Sampai perkara yang paling berat rasanya mereka nggak mungkin sanggup melakukannya, tapi mereka meresponnya dengan ketaatan. Disebutkan dalam hadis kedua ini, ketika turun ayat 283 surat Al-Baqarah yang sering sekali kita baca, bahkan kita hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha, ya, wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Coba kalau kita renungkan ayat ini betapa beratnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit maupun di bumi.
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan ya di hati kalian, maksudnya yang tersimpan di hati kita itu baik kita tampakkan, kita kerjakan ataupun kita sembunyikan ya, sekedar terlintas di hati kita, maka yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisabnya. Ringan apa berat, Pak? Berat sekali. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membaca ayat ini beliau menangis ya, saking beratnya ayat ini. Kemudian suara tangisannya itu ya, saking parahnya beliau menangis. Orang kalau menangisnya itu sangat luar biasa, maka ada gemuruh di dadanya, sampai suara gemuruh di dadanya itu terdengar dari luar ya. Maka sahabat yang mendengar tangisan Umar ini bercerita kepada ya sahabat yang lain ya, bercerita kepada sahabat yang lain, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Begitulah dahulu para sahabat ketika ayat ini turun, mereka meresponnya dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka membayangkan betapa beratnya hisab kelak di hari kiamat kalau sekedar terlintas dalam hati dihisab oleh Allah. Ya, Bapak misalnya melihat orang kafir minum khamr, ya, pengen juga rasanya minum khamr, baru kepengen, Pak, sudah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ringan apa berat, Pak? Berat sekali. Ya. Para bujangan syahwatnya sedang membara, terlintas di benaknya, oh kalau boleh berzina ini enak ini, sudah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal belum diamalkan. Ringan apa berat, Pak? Berat sekali ya. Maka sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Ya Rasul, selama ini turun perintah-perintah Allah yang kami sanggup mengerjakannya. As-salata berupa salat, wal jihada berupa jihad, ya. Kemudian was-shadaqata berupa sedekah. Ini kami bisa mengerjakannya. Wa qad unzilat ilaika minal ayati ma la nutiq. Tapi sekarang turun ayat kepada engkau ya Rasulullah yang kami nggak sanggup mengerjakannya. Bagaimana reaksi Rasulullah SAW? Begitu sahabat mengadu kepada beliau, Rasulullah kemudian meneguhkan hati para sahabat. Aturiduna antaqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian hendak berkata seperti perkataannya dua ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani? Sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami nggak mau taat. Ini perkataan khas ahli kitab Yahudi Nasrani. Bal qulu, tapi kata Nabi ya, yang betul adalah kalian katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar ya Allah, kami taat. Ghufranaka, kami memohon ampunanmu, rabbana wa ilaikal masir, ya Allah hanya kepadamu lah tempat kembali. Maka turunlah ayat yang menguatkan jawaban Nabi tadi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ayat ini memuji keteguhan para sahabat hari itu. Begitu dinasehati oleh Nabi, seketika mereka sami'na wa ata'na. Padahal ayat tadi begitu berat. Ya, rasanya nggak sanggup mereka mengamalkan, tapi mereka sami'na wa ata'na.
Maka karena mereka taat kepada Allah, maka kemudian ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan turunnya ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi akhirnya ayat yang berat tadi baru terlintas dalam hati sudah dihisab, dihapus oleh Allah dengan turunnya ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kalian kecuali sesuai batas kemampuan kalian. Maka yang dihisab oleh Allah itu hanya yang kita kerjakan. Kalau baru terlintas di benak kita, di hati kita, maka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW. Ya, siapa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat mengerjakan keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengerjakan keburukan tersebut. Ya, Bapak niat misalnya, nanti malam saya keluyuran. Begitu habis ngaji di sini, maka keinginan untuk keluyuran itu hilang. Akhirnya nggak jadi keluyuran, akhirnya di rumah ngaji. Maka kata Rasulullah SAW, falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan karena tidak jadi mengerjakan niat buruknya. Fa in amila biha, tapi kalau dia mengamalkan keburukan yang dia niatkan tadi, maka dia mendapatkan satu dosa. Jadi nunggu dikerjakan baru mendapatkan dosa. Kalau tidak dikerjakan, maka belum dihukumi berdosa. Lalu kata Nabi, wa man hamma bihasanatin, siapa yang berniat mengerjakan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengamalkannya, falahu hasanatun, dia mendapatkan satu pahala. Dia mendapatkan satu pahala. Bapak niat nanti malam saya qiyamul lail, sudah pasang alarm jam 3:30. Saking lelahnya kerja cari nafkah seharian, berangkat kena macet, pulang kena macet. Begitu bangun sudah azan subuh, maka kita tetap dapat pahala. Ini karena apa? Niat kebaikan. Kemudian kalau kita mengamalkannya, maka dilipat gandakan pahala itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Ini gambaran betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan kita, Jadi begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketaatan ini penting sekali. Ketaatan ini adalah tanda baiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mudah taat, maka iman kita baik. Kita sulit untuk taat, maka berarti ada penyakit dalam iman kita yang harus segera kita perbaiki. Juga kalau kita merenungkan, taat ini adalah filosofi dari seluruh syariat yang Allah turunkan. Kenapa Allah turunkan syariat salat? Untuk mengarahkan manusia menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah sepenuhnya. Dalam surat Al-Ankabut kata Allah,
innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah ya seseorang dari perilaku keji dan mungkar. Maka orang kalau salatnya benar, maka secara otomatis kehidupannya akan terproteksi dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ada ulama namanya Al-Imam Al-Hasan. Beliau mengatakan, man shalla sholatan falam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, ya, lam tazid minallahi illa bu'dan. Siapa yang sholat tapi sholatnya enggak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat yang seperti itu hanyalah menambah jauh antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi filosofi di balik sholat mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai syariat haji, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin setiap tahun. Mereka berangkat ke tanah suci, ya. Sebuah syariat yang biayanya mahal, kemudian pengorbanannya luar biasa, masa antrinya panjang. Apa di antara hikmah di balik syariat haji itu? Mencetak manusia yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya harus taat. Kalau nggak taat nggak sah. Mulai dari waktunya, ya, ditentukan waktunya. Kalau nggak waktu itu, yaitu di bulan Dzulhijjah, ya, maka tidak sah. Kemudian tempatnya juga harus taat, ya, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Kalau misalnya ada orang menunaikan haji di Pondok Gede, Pak, sah atau tidak hajinya? Nggak sah, ya. Kemudian pakaiannya harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki 2 helai kain ihram, ya, nggak boleh dia pakai kaos dalam, nggak boleh dia pakai celana dalam, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, ya. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi jawabnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik, pertolongan yang besar oleh Allah di dalam sanubari kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, karena itulah tanda baiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah itu kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.